Memastikan bantuan sosial tepat sasaran, Kementerian Sosial menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hal ini dikarenakan pemirsa dari 28 juta rekening penerima bantuan sosial, ternyata 571 ribu penerima bansos diduga menggunakannya untuk judi online. Kementerian Sosial menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK guna memastikan bantuan sosial atau bansos dapat tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan usai diizinkan bekerja sama dengan PPATK oleh Presiden, Kementerian Sosial menyerahkan data yakni sebanyak 28 juta rekening penerima Keluarga Harapan atau penerima bansos kepada PPATK. Hasil dari pemeriksaan cepat oleh PPATK menyebutkan sebanyak 571 ribu rekening ditengarai digunakan untuk judi online. Nah, hasil exercise cepatnya PPATK kan itu kami ketemu kemarin hari Jumat, hari Sabtu kita masukkan 28 juta rekening keluarga penerima manfaat dari exercise cepatnya PPATK itu dideteksi ada 571 ribu penerima bansos yang ditengarai digunakan untuk judol. Guna menindaklanjuti hal itu, Gus Ipul akan mendalami lebih lanjut terkait penemuan tersebut. Karena menurutnya apabila penerima bansos menyalahgunakan bantuan tersebut, maka akan diblokir atau diganti dengan penerima lainnya. Ya, masalah judi online terus jadi sorotan. Dana yang berputar dalam praktik judi online pun tidak main-main, yaitu mencapai triliunan rupiah. Berikut data yang berhasil dikumpulkan oleh PPATK. Di awal tahun 2025, PPATK mencatat perputaran dana judi online ini mencapai 1.200 triliun rupiah. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah jika tidak ada tindakan serius, tindakan tegas dari pemerintah. Sementara itu jumlah pemain judi online di tahun 2025 ternyata sudah mencapai 8,8 juta rupiah. Maksud kami 8,8 juta orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Tapi mirisnya pemirsa, 71,6% pemain judi online ternyata berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Ya, jelang sidang tuntutan, nama mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi disebut-sebut para terdakwa di persidangan. Publik pun bertanya-tanya, apakah Budi Aris terlibat di kasus pengamanan judi online? Pembacaan sidang tuntutan untuk kasus pengamanan situs judi online Kominfo yang melibatkan 9 orang terdakwa yang merupakan ex-pegawai Kemenkominfo akan segera digelar. Sebelum sidang tuntutan, nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi sering disebut terdakwa dalam persidangan. Dijelaskan gimana? Ya, tenang aja Pak, pimpinan udah tahu, yang paling atas tahu. Oke. Pak Menteri Pak. Oke, itu Adi yang jelasin. Ya, Adi yang mengatakan begitu kepada saya. Kami juga punya grup dengan Pak Dirjen. Dengan Pak Dirjen grup apa itu? Ada grup WhatsApp juga. Nah, kemudian ada arahan khusus juga dari Pak Menteri. Arahan khusus di mana atensi website judi online yang masuk langsung ke beliau itu bisa langsung bypass ke ketua tim tanpa melalui dirjen dan juga direktur. Jadi Menteri bisa perintahkan kamu langsung? Bisa langsung, Yang Mulia. Tanpa melalui direktur dan dirjen? Betul, dan saya juga bisa langsung melaporkan hal tersebut ke Pak Menteri. Sehingga sejumlah pihak meminta Budi Ari dihadirkan dalam persidangan. Apakah perlu dari penegak hukum ini untuk memanggil Budi Ari untuk diperiksa begitu, Bang? Saya kira sangat perlu, jadi dipanggil, terus kalau perlu dikonfrontir karena memang di penyidikan itu dimungkinkan, dengan dikonfrontir itu kan nanti akan lihat keterangan saksi ini bagaimana, uang yang diserahkan kabarnya yang diduga 50% tadi itu bagaimana,
Siapa yang menampung duluan? Siapa yang menampung uang parkiran daripada uang tersebut? Siapa bensusnya, bendara khususnya? Kenapa bisa mengakses? Tadi ada pegawai-pegawai dalam persidangan bilang berkaitan tentang bisa kok langsung mengakses kepada menteri. Ini kan berkaitan dengan uang gede. Namun, dugaan keterlibatan Budi Ari dibantah Wakil Ketua Umum Projo, Damanik. Berdasarkan omongan Adi Kismanto yang menjual-jual, membawa-bawa nama menteri untuk kepentingan mereka supaya bisa bermain ataupun mengamankan situs judi online di Kominfo. Jadi sama sekali Pak Budi Ari pada saat itu menteri tidak mengetahui sama sekali apa yang mereka lakukan, tidak menerima apapun dari situs judi online maupun dari siapapun, termasuk dari orang-orang Kominfo ini. Jadi sidang tuntutan akan digelar besok 9 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, merebaknya dugaan praktik prostitusi kali ini pemirsa di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur membuat Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin terkaget-kaget. Caimin mengatakan perlu dicek ke lokasi untuk menindaklanjuti kebenarannya. Menjamurnya praktek prostitusi di ibu kota negara IKN Kalimantan Timur terbukti dengan ditertibkannya sekitar 64 perempuan yang diduga sebagai penjajah seks komersial atau PSK di kawasan IKN sepanjang tahun 2025. Penertiban ini dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Pasir Utara di sekitar wilayah ibu kota baru Republik Indonesia tersebut. Berdasarkan penyelidikan, para pelaku praktek prostitusi kebanyakan berasal dari Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta, serta sejumlah lokasi lainnya. Saat dikonfirmasi tentang temuan ini, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin terlihat kaget. Ia bahkan menyebut kata gawat hingga 3 kali saat menanggapi pernyataan awak media dan mengaku akan melakukan tindak lanjut untuk memastikan kebenarannya. Katanya banyak PSK menjamu Gus ini, Gus sebagai menteri ada gimana? Waduh, masa ya? Iya, Gus lagi ada laporan seperti itu. Waduh. Dalam online juga Gus, maksudnya bisnis online. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek, Pemirsa, Barreskrim Polri siap gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Diskusinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Viral dan mendunia Ryan Arhandika. Kita kembali ke dalam negeri pemirsa. Informasi Ryan Arhandika yang melalui tarian aura farming. Bocah asal Kabupaten Kuantan Singingi Riau ini ditunjuk jadi Duta Pariwisata Riau. Aura farming yang mendunia ini viral dengan hadirnya bocah yang menari di atas perahu dalam lomba pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Aura farming ini mendunia lantaran banyak kalangan selebritas Indonesia maupun dunia yang mengikuti gerakan tersebut dan videonya viral di media sosial. Ryan Arhandika, bocah viral yang tariannya diikuti banyak orang. Berkat prestasinya ini, Dika yang baru berusia 11 tahun itu diundang ke kantor Gubernur Riau untuk ditunjuk sebagai Duta Pariwisata. Nggak nyangka sebelumnya ya? Udah berapa lama ini pacu jalur sebagai apa? Sebagai onjai berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Nah. Apa sih sisi tersulit atau yang membuat pacu jalur ini menarik buat adik sendiri? Asik nggak kira-kira? Asik. Apa yang susah kira-kira? Menyeimbangkan badan atau gimana? Menyeimbangkan badan susah. Tak hanya menjadi Duta Pariwisata, Dika juga menerima bantuan uang pendidikan senilai 20 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Riau. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid. Ini merupakan momen yang baik bagi saya sebagai pemimpin dalam rangka mempromosikan budaya dan tradisi Riau. Beliau
jasanya besar. Orang selama ini hanya mengenal sebahagian saja tentang kebudayaan Riau. Salah satunya adalah pacu jalur yang ada di Kuantan Sengingi. Hari ini hampir semua orang membuka mata bahwa tradisi dan budaya sangat berkembang di Riau, terutamanya pacu jalur. Usai ditetapkan menjadi Duta Pariwisata, Dika bersama sejumlah pejabat eselon Pemprov Riau berkesempatan memparodikan tarian aura farming yang viral dan mendunia. Terpilihnya Dika jadi Duta Pariwisata Riau diharapkan dapat terus memperkenalkan wisata Riau ke dunia internasional. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusri.